Oke teman-teman, mungkin saya akan mulai dari ingin presentasikan hasil dari website yang telah saya buat. Jadi sini saya membuat sebuah website menggunakan tag stack-nya adalah HTML, terus dibantu dengan styling oleh CSS, dan dengan logika-logika pemesanan itu menggunakan JavaScript. Oke, mungkin saya akan bacakan dari file readme hasil apa sih yang saya buat ini. Jadi saya membuat sebuah readme MD terlebih dahulu, yaitu adalah dari struktur file ini. Struktur file yang saya buat itu ada 3 tadi yang telah saya buatkan, dengan tambahan dalam HTML ini biar memudahkan kita dalam detailing mie goreng, kemudian magelangan dan omelet. Saya menambahkan detail magelangan, detail mie goreng HTML, dan detail omelet HTML. Itu fungsinya agar spesifikasinya lebih jelas daripada saya menggunakan satu HTML di indeks, dikarenakan kalau di indeks sendiri kan terlalu panjang. Terus di sini saya menambahkan foto, dan di foto itu tersebut kita membuat sebuah folder baru dengan 3 foto, yaitu berupa mie goreng, magelang, dan omelet. Nah, dalam bedah kodenya ini kita sendiri menggunakan 3 struktur, dengan struktur HTML, terus ada form pemesanan, ada interaksi, dan juga logika JavaScript. Oke. Terus di sini juga kita menggunakan kelas-kelas, kita menggunakan mengimplementasikan apa itu H1 sampai dengan H3, atau heading 1, heading 2, heading 3 gitu. Terus juga menggunakan fungsi paragraf dan sebagainya. Terus kita juga mengimplementasikan di sini agar JavaScript tersebut berjalan dengan baik. Kita coba menggunakan logika JavaScript yang mudah dulu, seperti tambah, kurang, dan juga pesan sekarang. Dan kemudian ada notifikasi juga. Di sini pemesanan sekarang itu kita memiliki sebuah logika di mana adanya pengambilan data, keputusan, terus validasi, output. Nah, kemudian mungkin kita bisa contoh aja langsung. Jadi di sini adalah menu Burjo Sahabat. Buat pertamanya itu, terus adanya warung makan favorit mahasiswa. Selamat datang di Burjo. Kita menggunakan juga belajar menggunakan marking di sini tanda. Terus kita di tengah-tengah menggunakan lezat terjangkau ini kita bolding, dan juga terakhir adanya tulisan kecil menu dan harga dan waktu. Oke, mungkin seperti ini nanti akan saya jelaskan. Kita akan mulai dulu dari penjelasan JavaScript yang kita pakai. Nah, kita coba sendiri bagaimana apabila saya tidak memesan sama sekali dan kosong. Tidak memesan dan tidak memberi nama. Apa yang terjadi? Nah, silakan kita masukkan nama pemesan. Oke. Berarti logika JavaScript yang telah saya buat berhasil. Kemudian apabila saya menambahkan satu saja makanan di sini, apa yang akan terjadi? Nah, tetap dia meminta kalau misalkan pun kita 0 ataupun 1 yang diisi dengan makanan tersebut tapi tidak memberikan nama, maka harus diberikan nama terlebih dahulu. Oke, sekarang kita memberikan nama Anjay. Anjay ini kita pesan 0, tidak memesan apapun. Apa yang terjadi? Nah, logika JavaScript yang selanjutnya adalah meminta untuk memberi satu menu terlebih dahulu. Maka kita akan berikan salah satu menunya, dan ini udah kita pesan sekarang. Nah, maka dari JavaScript ini akan berikan sebuah decision ketiga, yaitu adalah pesanan tersil dengan nama Anjay, dan dia membeli satu mie goreng atau boxy. Mungkin seperti itu buat paging awal yang dari yang ada pada website yang telah saya buat dengan pengimplementasian JavaScript-nya. Selanjutnya kita akan melihat codingan yang ada di file tersebut. Oke, sekarang kita mulai dari indeks HTML ataupun seperti utama HTML tersebut. Nah, kita sekarang akan pertama hal yang kita buat adalah membuat sebuah struktur HTML seperti biasa dulu, di mana ada head, body, terus juga kita akan melakukan link in antara si CSS dengan si HTML-nya juga. Oke, mungkin kita lanjutnya dari si bodinya. Pertama kita akan membuat body terlebih dahulu, diisikan dengan adanya header, footer, juga
konten gitu ya. Nah, untuk di header sendiri kita menuliskan menu brochure makanan favorit mahasiswa menggunakan heading 1 dan heading 2. Dan untuk sebelah sini, selamat datang itu kita membuat sebuah paragraf. Di mana paragraf tersebut kita menggunakan use mark dan juga use strong. Mark itu membuat memberikan tanda dan strong itu membuat membold atau memberikan hurufnya jadi lebih ya bolding. Dan juga tulisan small atau kecil ini tuh kita memberikan tulisan small untuk menu dan harga yang dapat berubah sewaktu waktu. Oke, setelah itu kita lanjut membuat daftar list dulu. Kita membuat kelas daftar table, itu ada daftar menu dan pemesanan. Terus kita membuat lagi apa aja sih yang ada di table tersebut, yaitu adanya mie goreng, magelangan, dan omelet. OL di sini itu akan membuat list 1, 2, 3 ini. OL dengan menggunakan list ya, LI atau li ini. Daftar menu akan jadi seperti ini. Terus kita langsung ke kelas menu. Di kelas menu ini kita harus memiliki sebuah kontainer dulu kan, sebuah kotaknya dulu, di mana kita memberikan kelas berupa kartu. Terus kita memberikan pertama itu adalah mie goreng. Nah, sekarang setelah kita menuliskan mie goreng, kita melakukan searching ke image-nya yang kita butuhin. Aset image-nya yang kita butuhin adalah mie goreng dengan dia berupa JPG. Maka kita akan sesuai dengan nama di sini, mie goreng JPG kita tuliskan dan kita menggunakan dengan nama mie goreng. Nah, setelah kita telah memasukkan foto tersebut, kita akan melakukan paragraf lagi, yaitu mie goreng, dan seperti biasa kita tuliskan mark juga dengan bumbu dan keterangan seperti ini. Terus kita memberikan kelas quantity control, terus kita membuat juga quantity control ini adanya apa aja. Jadi kelas ini tuh kita memiliki controlling atas pengurangan, penambahan, dan juga displaynya. Terus sebelum kita lanjut ke detailing mie goreng HTML, kita boleh deh, mungkin kita langsung aja ke detail karena ini have ya. Jadi kita itu karena ini ada 3 fitur utamanya juga, kita membuat lagi HTML, itu 3 fitur utama tersebut adanya mie goreng, gelang, dan omelet yang telah saya sebutkan tadi. Kita sendiri melakukan link ke detail mie goreng HTML. Oke, mungkin kita bisa lihat lagi ke mie gorengnya deh. Ya, mie goreng. Nah, kalau misalkan kenapa sih saya buat itu menjadi dipisah-pisah, karena kalau misalkan saya buat satu mungkin akan menyulitkan dan juga terlalu panjang. Nah, kita sendiri-sendiri ini buat mie goreng sendiri itu cukup simpel ya. Kita membuat HTML seperti biasa, kemudian juga kita styling CSS, dan kita berikan titel bahwasanya ini cuma buat detailing mie gorengnya. Nah, di sini tuh kita membuat dulu kontainernya, itu ada titel mie goreng dan mie goreng spesial. Dan kita melakukan search image-nya ke mie goreng tentunya, dengan nama mie goreng spesial. Nah, terus setelah itu kita membuat sebuah paragraf apa aja yang ada di mie goreng ini, seperti mie goreng dengan kita tandain spesial, terus menunya kita buatin bold, dan selengkapnya. Kita juga membuat sebuah kelas nih. Di sini adalah kelasnya, kita memberikan kelas lama itu berupa harga, yaitu di 6.000 yang awalnya. Terus kita telah diperbarui dan kita memberikan new price atau harga baru mulai 1 Januari 2026. Dengan komposisi kita kasih heading 3. Nah, terus kita memberikan detailing berupa adanya telur pilihan, sayur kol, wortel, bawang, dan sebagainya di 350 lokal. Nah, jadi itu kalau kalian bingung itu di mana sih sebenarnya. Jadi kita bisa lihat di detail uh, lebih detailnya gitu loh. Nah, ini tuh detail utama pada nih detail description. Jadi harga lama tadi kan kita sudah coret
dan kita telah perbarui ke 2006 dengan komposisi sebagai berikut. Ya, mungkin dari detail mie goreng telah selesai, kita akan lanjut ke detailing ke Magelangan. Nah, di sini setelah mie goreng selesai, kita membuat Magelangan kembali dengan struktur yang ya cukup mirip. Terus kita berikan sebuah link eh, ke detailing Magelangnya sendiri agar lebih fokus ke Magelangannya ya di sini. Kita mau coba masuk ke Magelangan. Nah, di Magelangan kita buat lagi seperti mie goreng dengan kebutuhan sebagai berikut, keterangannya, terus kita melakukan link dengan image search-nya yang dalam Magelangan JPG juga, terus kita kasih keterangan harga awalnya, kita kasih new price-nya dengan laku di 2006, dan juga komposisinya ada nasi putih, mie goreng, mie telur, sayuran, wortel, dan sebagainya. Kita di sini juga memberikan sebuah logika JavaScript satu, yaitu adalah beri output halaman detail Magelangan dimuat. Ini jadinya. Nah, ini detail Magelangan yang telah kita buat. Oke, mungkin dari Magelangan sudah, kita lanjut ke omelet. Nah, di omelet kita merisikan yang sama, terus kita memberikan heading kedua buat omelet. Kita juga melakukan link kepada si foto aset dari omelet tersebut dan memberikan keterangan harga. Terus kita memberikan JavaScript, bukan Java, ya JavaScript berupa, kita berikan sebuah kelas, kita bukan sebuah kelas buat quantity control, button juga display, dan button minus juga. Terus melakukan ref detail omelet HTML. Kita lihat lagi ke omeletnya. Di omelet ini juga sama seperti yang sudah-sudah dengan struktur seperti ini. Nah, hanya saja mungkin keterangannya berbeda ya, kayak telur ayam, bombay, dan macam-macam komposisinya dengan detailnya seperti ini. Harga lamanya di 5.000 kita coret dan sudah diperbarui. Oke. Jadi kita lanjut eh, ke selanjutnya, itu adalah form pemesanan. Nah, oke, kita form pemesanan. Nih, form pemesanan ini seperti ini. Jadi adanya nama pemesan, terus kita juga masukin nama pemesan dengan masukkan nama Anda yang kita taruh di placeholder-nya itu. Terus ada button-nya adalah pesan sekarang dengan cara one click. Terus kita akan menuliskan footer. Kalau kalian perhatikan sini ada tulisan copyright 2026 Burjo Sahabat. Jadi itu kita menggunakan footer dengan cara kita memanggil dengan n copy untuk logo C-nya itu, dan 2026 Burjo Sahabat. Lanjut kita masuk ke script-nya atau JavaScript-nya. Nah, di sini tuh kalau misalnya kita agak zoom in sedikit ya. Nah, nah. Oke. Jadi JavaScript pertama adalah kita akan tambah ID dulu. Di sini tuh kalau misalnya kalian bisa baca lagi, itu ada fungsi di mana kita akan menambah sebuah menu dengan parameternya adalah ID yang telah ditampilkan, contohnya quantity-nya 1. Jadi kita akan menambah 1 dengan misalkan mie goreng ini kita tambahin 1, maka itu adalah sebuah ID. Jadi yang kita tambahin adalah sebuah mie goreng gitu, ataupun Magelangan memiliki ID tersendiri dan omelet juga sendiri. Dan function seperti berikut. Var dengan L sama dengan documentary, kita mencari elemennya dulu, mencari apa ID tersebut, kemudian text content ditambah 1. Jadi konten yang kita inginkan itu nambah 1. Dan kita juga ini kan fungsi tambah, tentu kalau misalkan ada pemesan, dia bisa menambah dan juga bisa mengurang. Maka kita akan buatkan kembali fungsi mengurang dengan cara tombolnya minus ditekan, terus diambil angkanya saat ini. Misalkan angka tadi itu adalah 1, kita akan kurangin seperti ini, jadi 0. Kalau misalkan ini tuh kita akan ngambil, terus kita validasi di sini nih. Kita menggunakan fungsi if. Jadi kayak kalau misalkan berapa dikurangin 1 gitu. Terus function yang kita sekarang adalah menggunakan fungsi pesan sekarang gitu kan. Kita tuh harus ngambil pesanan input angka dulu, terus ngambil teks dari kolom atau ya, input nama.
Dengan caranya itu adalah var dengan nama dokumen get element by ID. ID-nya kan tadi adalah nama pemesan ya, itu yang kita perluin. Nah, terus adanya quantity 1, 1, 2, 3 sini. Nah, di sini kita akan validasi nama dengan terima pesanan itu digunakan di teks. Nah, ini tuh ada logikanya jika pemesanan ternyata kosong, akan ada peringatan, hentikan function dengan function itu return. Nah, if nama si terimanya itu adalah sama dengan tidak ada, silakan masukkan nama pemesan. Itu adalah function logika pertama kita. Kita balikin lagi. Akhirnya suruh memasukkan nama seperti ini. Dan juga logika keduanya mengecek kuantitas bisa bernilai 0 atau lebih. Misalkan kayak kalau misalkan yang dipilihnya itu dan itu tuh fungsi kedua yang kita buat if kedua itu adalah dimana ketika udah ngasih nama apapun itu tapinya dia belum milih satu, maka akan keluar alert atau peringatan seperti ini. Dengan logika seperti yang akan saya jelaskan ini, if kuantitasnya sama dengan 0 dan juga kuantitas 1, 2, 3-nya 0 gitu, harus ngasih salah satu dulu, harus mengisikan minimal 1. Kalau misalkan sudah diisi semua, maka akan pesanan akan berhasil. Nah, kita coba lagi aja. Nah, kita lihat misalkan kuantitas 1, 2, 3-nya berhasil ditambahkan, juga pemesanan berhasil atas nama KFVS. Dan alat pesan itu adalah penampilan pesan berhasil. Oke, sekarang mungkin saya akan menjelaskan baik, akan menjelaskan tentang styling CSS-nya. Ya, jadi pertama kita akan makan bintang tuh dua teman dulu, itu kita akan membuat marginnya 0 dengan PD-nya 0. Akan buat kotak juga dengan box sizing atau bordernya sebuah adalah box gitu. Kita menggunakan di sini saya menggunakan font Arial sans serif dengan font size-nya 14, color-nya dengan color kode 33, background-nya putih, juga max weight-nya 700, margin-nya 0, terus padding-nya 20 pixel, border-nya 1 dengan solid putih. Oke, kita masuk ke heading pertama. Heading pertama kita akan memberikan tengah yang jelas tuh, terus dengan size-nya adalah 20. Kita itu melakukan bolding atau penebalan, terus dengan letter spacing-nya itu spacing-nya adalah 2 pixel dan color RGB-nya di 573434. Margin bottomnya 16 dan text transform uppercase. Lanjut ke H2. H2 di sini adalah ya di warung favorit tuh kita menggunakan font sizing-nya tetap di 16. Nah, kita turunin jadi ke 16 dengan white bold, terus juga color-nya merah, no oranye, terus margin bottomnya adalah 8 pixel. Nah, itu maksudnya kayak oranye merah gitu ya. Jadi oranye merah seperti ini warnanya. Terus di heading ketiganya, selamat datangnya itu di Burjo ini kita menggunakan font size-nya di 14, white-nya bold, color-nya hijau di sini nih. Heading ketiga ya. Terus margin bottomnya di 8 pixel. Lanjut kita buat CSS si paragrafnya kita menggunakan font sizing 13, line high-nya di 1,6, color-nya di 44, margin-nya di 6 pixel. Kita menggunakan mark. Nah, mark sini kan kita kalau misalnya lihat nih adanya warna kuning. Itu tuh lah sebuah namanya mark. Mark sendiri kita menggunakan warna kuning dengan color-nya di 00, color si Burjo sahabatnya ini, dan padding-nya adalah 0 di 2 pixel. Semua atau catatan. Nah, catatan sini tuh nih. Jadi maksudnya small tuh adalah catatan kecil di mana menu kita dapat berubah sewaktu-waktu atau memberikan pesan menu tersebut kalau kita mau updating bisa gitu, dan itu kita buat warnanya abu-abu dengan font size-nya 11, displaynya adalah block, marginnya di bottom di 12 pixel. Nah, kalau kalian perhatiin di beberapa teks itu adanya tulisan yang di bold. Ini tuh kita menggunakan juga CSS. CSS-nya dibantu dengan tulisan strong
Itu tuh di font weight-nya atau kekuatan dari font itu adalah bold. Terus di stripe outnya adalah di color di 9 kode dengan kode 99. Di superscript-nya kita menggunakan font size 9 pixel, vertical align-nya super. Sub atau script-nya itu di font size 9, vertical align-nya di sub. Ini kita ke daftar menu, kita kasih titik daftar label karena ini kan sebuah uh, ya HTML yang harus saya panggil lagi itu dengan font size-nya 13, di font weight-nya bold dan color-nya green dengan margin bottomnya di 6 pixel. Ya, mungkin kita lanjut aja ke order list gitu ya. Di order list seperti ini. Kita juga menggunakan Subo CSS, di mananya padding left-nya di 20, margin bottomnya 16, listnya juga kita kasih size 13, color-nya di 44, margin bottomnya 3 pixel. Terus under list-nya di 20 pixel, margin bottomnya 12 pixel. Oke, kita skip dulu. Nah, sekarang kita sorry tadi itu di list di sini ya, maaf. Terus di card container sekarang. Di card container sendiri kita memberikan CSS berupa displaynya adalah flex tentunya. Terus di gapnya kita kasih batas itu 2 pixel, margin 20 pixel. Karena ini ada 3, jadi kita memberikan 3 uh, container itu. Seperti ini. Terus juga image-nya kita atur juga dengan CSS seperti ini. Di card-nya juga kita kasih, atau di kartu tersebut kita kasih seperti ini. Kita lanjut aja ke quantity control. Quantity control kita butuhkan flex juga, terus ini kita tentu kasih tengah ini ya. Terus kasih gap juga di 8 pixel. Nah, ini biar cukup menarik ya. Karena kosakan kayak buttonnya itu jelek gitu, kayak nggak berwarna. Kita kasih warna juga nih. Buat button minus dan plusnya kasih oranye, terus colornya sekian. Terus buat button minus mungkin yang lebih jelas aja ya. Di button plusnya itu warna hijau, button minusnya warna merah tentunya. Gue menggunakan hover, ini plus hover juga di color. Quantity display-nya juga seperti ini. Nah, mungkin kita langsung ke detail menu. Detail kan seperti ini ya. Kita menggunakan inline block, terus colornya orange, shading, terus adanya kita menggunakan hover di warna merah. Terus kita ada form pemesanan. Form pemesanan kan seperti ini. Kita menggunakan CSS juga di margin bottom medium 16, section label, terus sectionnya inputnya berupa teks dengan kelebarannya 100 pixel, paddingnya 8 ke 10, 8 pixel, 10 pixel, border dan sebagainya. Terus kita juga di form section ini kita kasih CSS berupa fokusnya ke outline-nya adalah none, bordernya di merah, terus colornya di hitam. Button order, terus button hover. Lanjut ke footernya deh. Ke footernya sendiri kan ada di baju sahabat tuh kita kasih top, padding, font size, dan color. Terus di dividernya kita kasih, atau HR-nya kita namakan HR, border none, terus border top, solid, margin pixel plus pixel. Detail page-nya di container dengan seperti ini, ada 3 detailingnya. Terus kita kasih styling masing-masing lah ya. Setelah kita kasih styling masing-masing itu, kita juga kasih dalam styling masing-masing tersebut kita kasih styling lagi gitu. Jadi lebih enak dilihat buat di CSS-nya sendiri. Kita juga kasih keterangan buat dia seperti ini nih. Adanya warna yang berbeda lagi, terus adanya warna yang sama. Jadi kita memudahkan detail, adanya detail description, detail price out juga tentu kita butuhkan, dan detail price ini juga kita butuhkan. Nah, kita mungkin kembali button nih.
tombol kembali atau back button, kita berikan, blok, background color, terus seperti itu dan juga back. Dan warnanya kita kasih di, kode di 9326 ataupun ya orange kemerahan, kira-kira seperti itu. Kayak mungkin sekian sih dari presentasi yang telah saya buat, eee, mini website mungkin cuman landing page aja dengan beberapa logika dasar JavaScript dan pengimplementasian dari CSS ataupun HTML, entah itu strukturnya ataupun cara kerjanya gitu. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.